Istri anak domba sudah mempersiapkan dirinya. Sudah siap sedia. Kita melihat khotbah yang hari Jumat. Saya membahas dari Matius 23. Dan Matius 23 adalah hardikan Yesus atas keagamaan di zaman tersebut. Yesus mengecam Farisi dan Saduki. Yesus menghardik keras. Dan itulah pelayanan Yesus. Dan itu adalah tarikan yang kedua. Dan itu juga pelayanan Yesus Kristus, anak manusia di zaman ini. Menghardik denominasi Pentakosta, Metodis dan lain sebagainya. Mengecam mereka. Karena mereka mengajarkan kitab suci. Mereka sudah menduduki kursinya Musa. Mereka mengambil apa yang diucapkan Musa. Tapi mereka sendiri tidak menghidupi apa yang mereka ajarkan. Tapi membebani jemaat. Amin. Hal yang sama di akhir zaman Anda melihat berapa banyak yang menduduki kursi Branham. Memakai kutipan demi kutipan, membebani jemaat, tapi dia sendiri tidak menghidupi firman Tuhan. Anda mengerti yang saya maksudkan? Itulah Matius 23. Menghardik kondisi gereja-gereja keagamaan di masa tersebut. Hal yang serupa di akhir zaman. Dan itulah tarikan yang kedua. Menghardik mereka. Dan apa tarikan yang ketiga? Matius 24. Pembukaan firman. Meterai-meterai dibukakan. Amen. Haleluya. Dan Anda bisa melihat bagaimana kondisi gereja-gereja di masa kita saat ini. Kondisi keagamaan sudah menjadi sangat agamawi. Religius. Hidup oleh hikmatnya setan. Bukan oleh iman di dalam firman-Nya. Hidup oleh intelektual yang datang dari setan, kecerdasan yang datang dari neraka, dan mereka menjadi anak-anak neraka. Paham yang saya maksudkan? Yes sir. Dan itu yang berlangsung di masa Yesus, berlangsung di masa Yohanes Pembaptis, itu juga yang berlangsung di masanya Ahab. Maka kondisi yang sama berlangsung di zaman kita. Dan untuk itulah meterai-meterai disingkapkan. Untuk itulah ketujuh gurunya Yesus dikumandangkan. Untuk merestorasi umat. Mengembalikan umat yang sudah menjauh dari kebenaran. Supaya kembali kepada firman yang sesungguhnya. Kembali kepada tatanan ilahi. Kembali kepada hati bapak-bapak Pentakosta. Yang mula-mula. Amen. Sehingga ketika saya mendapatkan pengilhaman tentang bersiap sedia. Maka Anda harus lihat di sini. Istrinya anak domba yang adalah mempelai wanita telah siap sedia. Dan apa yang mengikuti Matius 24 adalah Matius 25. Ada dua perumpamaan, dan itu adalah perumpamaan yang terakhir dari Yesus Kristus. Yang satu adalah perumpamaan 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Yang satu adalah perumpamaan tentang penghakiman. Betul? Seperti domba dipisahkan dari kambing. Dan itulah perumpamaan yang terakhir. Dan Anda lihat di situ, yang mengikuti Matius 23 adalah Matius 24. Dan itulah pembukaan meterai-meterai. Anak manusia disingkapkan, anak manusia dinyatakan. Dan kemudian mengikuti Matius 24 adalah perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Maka jika Anda kaitkan dengan Wahyu 19, istrinya anak domba telah siap sedia. Amin. Siapa istrinya anak domba? 5 gadis bijaksana. Amin. Maka dengan kata lain, 5 gadis bodoh tidak pernah siap sedia. Amin. Dan mereka juga ada di kalangan kita, tapi tidak siap sedia. Karena cara berpikir yang religius, agamawi, keras kepala, penyembahan berhala, perjinaan spiritual, memanipulasi firman Tuhan, membuat firman mengatakan yang seharusnya tidak mengucapkan demikian, tapi dipaksa untuk harus mengucapkan sesuai dengan intelektual manusia, sesuai dengan hikmat iblis yang di dalam manusia tersebut. Amen. Tapi mereka dikuduskan, mereka dibenarkan, ya. Mereka mirip dengan kita.
Mereka memakai rambut panjang, tidak pakai make up, tidak pakai anting-anting. Ya, tidak manikur, pedikur. Tidak pergi ke salon. Ya kan? Tidak mencat rambutnya, biarkan putih-putih lah. Kenapa rupanya? Malu putih, takut putih. Jika Anda di dalam Kristus, gak ada hubungannya itu. Mau dibilang opung walaupun Anda masih muda, mau dibilang nenek walaupun Anda masih muda, no problem. Amen. Karena Anda menginginkan yang asli. Amen. Praise the Lord. Mereka mirip dengan kita. Mereka dibenarkan, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga. Tapi mereka tidak tahu mempersiapkan dirinya. Karena mereka tidak mau memegang tiket, the token. Amen. Mereka menolak undangan. Mereka tidak sepenuhnya masuk ke dalam kepenuhan Kristus. Mereka tidak memperoleh Roh Kudus. Karena ada 3 hal yang Tuhan ingatkan oleh Brother Branham untuk tidak dilakukan oleh siapapun. Yaitu adalah salah menempatkan firman, salah menghubungkan firman, salah menafsirkan firman. Betul? Dan jangan pernah lakukan itu. Jika seseorang mengerjakan yang demikian, maka dia tidak di dalam istrinya anak domba. Dia tidak berada di dalam golongan 5 gadis bijaksana. Karena zaman inilah zaman yang sangat presisi dan akurat. Presisi dan akurat sehingga Yesus mengatakan sama seperti di zamannya Nuh. Apa yang Anda temukan di zamannya Nuh? Membangun bahtera itu dengan ukuran yang Tuhan sudah beri. Haleluya. Sehingga Anda tidak boleh menambah atau mengurangi ukuran tersebut. Dan harus di atas gunung yang paling tinggi, the highest mountain. Amen. Di atas gunung yang paling tinggi, sesuatu hal yang tidak lumrah, tapi itulah paradoks. Sesuatu yang tidak lazim. Sesuatu yang bertentangan dengan cara berpikir manusia yang lumrah. Tapi Tuhan tidak lumrah bagi dunia ini. Tuhan cara berpikirnya selalu bertentangan dengan neraka. Amen. Buat di atas gunung yang paling tinggi. Itulah hal yang sangat sukar untuk dikerjakan. Tapi jika Tuhan memberikan instruksi, maka katakan saja amin Tuhan. Maka dia sang amin akan menyelesaikan pekerjaan. Karena amin artinya adalah selesai. Amin artinya aku setuju. Oh haleluya. Praise the Lord. Dan kita ada di zaman gereja yang ke-7 ketika dia memperkenalkan dirinya, aku sang amin. Haleluya. Maka Nuh melakukan semuanya di dalam ketaatan dan kerja keras dan memimpin keluarganya. Ayo kita kerja sama-sama. Nuh tidak bisa bekerja sendirian. Nuh bekerja bersama dengan keluarganya. Saya tidak bisa bekerja sendirian. Saya harus bekerja dengan saudara dan saudari. Amen. Untuk menyelesaikan bahtera tersebut, bahtera spiritual, dan harus berada di puncak gunung yang tertinggi di zaman ini. Amen. Praise the Lord. Di intercontinental divide. Udah ready brother Samuel? Mana Samuel? Bisa dipasang kan? Oh, jangan sekarang. Tinggal print, cetak, pasang. Harus di gunung yang paling tinggi juga. Dan inilah zamannya pekerjaan yang tidak mudah brother. Anda harus membawa kayu-kayu, balok-balok yang besar dari bawah untuk dibawa ke atas. Itu bukan pekerjaan yang ringan. Dan 2015 kita sudah mengalami. Secara naturalnya bukan pekerjaan yang ringan, tapi oleh kasih karunia Tuhan selesai juga perkemahan. Walaupun masih harus bertahap selesaiannya. Haleluya. Anda bisa bayangkan Nuh membangun bahtera dan ukurannya harus jelas. Di zaman itu apa standarnya? Apa patokannya? Kalau zaman ini ada SNI. Anda tinggal beli water pass, Anda tinggal beli meteran, Anda tinggal beli pasang ukur level, ukuran sekian. Semua tersedia di toko bangunan. Tapi di zaman Nuh, dia harus bikin peralatannya sendiri.
Tapi dia harus pastikan bahwa peralatannya sesuai dengan standar. Lalu standar apa yang dia pakai untuk menstandarisasi peralatannya? Wah, brother. Sesuatu hal yang rumit untuk dipahami. Tapi Nuh mengerjakan by revelation. Nuh mengerjakan by vision. Oleh penglihatan, Nuh mengerjakan by faith. Oleh iman. Maka mempelai wanita mengerjakan bahtera spiritualnya by faith. Sesuatu yang tidak lumrah, sesuatu yang tidak lazim. Sesuatu yang pasti akan diketawai oleh banyak orang. Ketika hidupmu berubah, Anda pasti dikritik. Dan jangan takut dikritik, jangan khawatir dikritik. Lebih baik kritik dulu dirimu sebelum meladeni kritik orang. Mengerti yang saya maksudnya? Karena Anda harus melihat dirimu sendiri dulu. Siapa saya? Kenali diri saya. Kalau Anda benar, Anda akan aman dari kritik orang. Anda tidak akan defense. Anda tidak akan mempertahankan diri. Karena Anda tahu di mana Anda berdiri. Ketika Nuh dikritik, ketika keluarganya dikritik, Nuh tidak membalas. Paham? Gak ada waktu untuk Nuh membalas semua kritikan dengan memakai Telegram, WhatsApp untuk membalas semua kritikan. Kalian tahu nggak? Aku ini anak Allah. Kalian tahu nggak? Ini kutipan Nabi. Kalian tahu nggak? Gak ada waktu. Biarkan aja terus berjalan. Nuh sibuk dengan apa yang menjadi penugasannya Tuhan. Fokus kepada penyelesaian penugasan Tuhan. Itulah yang sedang dikerjakan oleh orang pilihan. Fokus kepada penyelesaian pekerjaan Tuhan. Programnya Tuhan harus terlaksana melalui Anda dan saya. Amen. Oleh Dia, melalui Anda dan saya. Melalui orang-orangnya di muka bumi saat ini. Praise the Lord. Haleluya. Itu sebabnya Anda harus tahu apa yang dimaksudkan dengan istrinya anak domba bersiap sedia. Nuh tahu bagaimana cara mempersiapkan dirinya. Abraham tahu bagaimana cara mempersiapkan dirinya untuk kelahiran si bayi. Bukan perempuan, laki-laki. Dia buatkan tempat tidur. Amen. Sarah membuat sepatu bayi laki-laki. Pakaian bayi laki-laki. Oh, haleluya. Mereka mempersiapkan diri. Begitulah mempelai wanita mempersiapkan dirinya. Bukan untuk masuk ke tribulasi. Amen. Karena wahyu sudah mengatakan, aku akan luputkan engkau dari kesusahan itu. Amen. Dia sudah memperoleh janji. Amen. Untuk sebuah pengangkatan. Maka apa yang harus dia persiapkan adalah memperoleh tiket untuk keberangkatan. Memperoleh tiket untuk take off. Amen. Dan mengaplikasikan tiket tersebut, the token dalam hidupmu. Bagi dirimu dan bagi keluargamu. Amen. Bagi diriku dan bagi jemaat. Haleluya. Itulah the token yang dari Roh Kudus, yang adalah Roh Kudus sendiri. Mempelai wanita tahu mempersiapkan dirinya. Daud tahu mempersiapkan dirinya. Amen. Tanpa dia sadari mungkin bahwa perkelahian dia dengan singa dan beruang adalah sebuah persiapan. Bahwa dia akan menghadapi Goliat. Amen. Tuhan persiapkan Anda. Anda harus sadar, Anda harus peka bahwa Tuhan sedang mempersiapkan Anda. Supaya Anda siap sedia. Haleluya. Karena hari pernikahan anak domba telah tiba. Anda harus tahu mempersiapkan diri. Anda harus tahu memasak. Anda harus tahu melayani suami Anda. Amin. Anda harus mengenali Kristus yang tersingkap di zaman ini. Amin. Anda harus mengenali diri Anda di dalam Alkitab. Anda harus memiliki testimoni Yesus. Wahyu 19 ayat yang ke-10. Testimoni Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Henok memiliki kesaksian tersebut. Henok berjalan erat dengan Tuhan dan kemudian tidak ditemukan di dimensi ini. Oleh iman Henok diubahkan. Haleluya. Bukan oleh hikmat. Oleh iman mempelai wanita diubahkan. Oleh iman Anda diubahkan. Tapi sebelumnya berjalan erat dengan Tuhan. Amin. Memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan inilah yang Tuhan tuntut dari kita. Jadi jangan tuntut yang di sini. Ini tuntutan Tuhan.
Anda harus berjalan erat dengan Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Tuhan yang menuntut kita. Karena Tuhan butuh sebuah kesaksian sebelum pengangkatan tiba. Tuhan butuh sebuah pelayanan Roh Kudus sebelum pengangkatan tiba. Karena Tuhan janjikan ministering angels, ministering spirits. Pelayanan roh-roh. Dan ini harus berlangsung saat ini. Inilah pelayanan roh. Inilah pelayanan roh. Amen. Semualah pelayanan roh. Haleluya. Dan Tuhan menuntut itu untuk dilaksanakan. Untuk dikerjakan. Untuk dimanifestasikan. Haleluya. Jadi jangan menuntut yang lain. Amen. Katakan saja, Tuhan, ini tuntutanmu, ini keinginanmu, ini pencapaianmu, ini kehendakmu. Ubahkan aku. Haleluya. Praise the Lord. Jika Anda masih memiliki sesuatu tentang hal-hal yang berbeda dari pelayanan ini, dari diri saya manusia jasmani ini, Tuhan ubahkan aku. Ya, hanya itu caranya. Tentang saudara-saudarimu, Tuhan ubahkan aku. Haleluya. Karena ketika Anda diubahkan oleh Tuhan, walaupun dia belum berubah, Anda tidak terganggu. Tapi kalau Anda belum berubah, Anda melihat yang belum berubah, ketemulah gayung bersambut. Amin. Jadi persiapan dirimu adalah pastikan dirimu berubah. Keluar dari intelektual, dari perkemahan manusia, dan menerima dispensasi yang baru. Berbelok bukan lurus terus. Berbelok arah. Ada tikungannya, ada sudutnya. Oh, glory. Praise the Lord. Ini masih gampang ini, beloknya selalu 90 derajat. Gimana dengan Bahtera? Dari manalah cara penghitungan Nuh untuk menghasilkan derajat? Saya tak tahu, nantilah tanya sama Brother Nuh. Karena saya nggak tahu apakah dia punya busur enggak tuh di zaman itu. Ya, kalau segini, gini, gimana cara dia membelokkan? Saya nggak tahu. Tapi Tuhan persiapkan dia untuk sebuah pekerjaan yang besar. Tuhan persiapkan anaknya Yesus Kristus untuk pekerjaan yang besar. Tuhan persiapkan Paulus untuk pekerjaan yang besar. Tuhan persiapkan William Branham dan hanya Branham yang bisa untuk pekerjaan yang besar. Sadarkah bahwa perkataan ini juga untuk Anda? Sebuah pekerjaan yang mustahil untuk dikerjakan, tapi bisa. Ini adalah misi impossible-nya Tuhan. Tapi tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Karena tidak ada yang terlalu sukar bagi Allahmu. Haleluya. Sebab jika pekerjaan ini bisa dikerjakan oleh para ilmuwan duniawi, Tuhan tidak akan berkata demikian di Alkitabnya. Bahwa akan tampil mempelai wanita. Tuhan tidak akan berbicara seperti itu. Haleluya. Sehingga ketika Anda menyadari, berarti aku lebih hebat dari para ilmuwan dunia. Of course. Saya membaca artikel tentang the Big Bang, tentang supernova. Sehingga ada teori Lamentri, teori Einstein, teori Hubble, dan lain sebagainya. Mereka mempertanyakan tentang permulaan dunia, permulaan penciptaan, dan lain sebagainya. Oh, mempelai wanita. Alkitab dimulai dengan meterai ke-7 selesai. Allah menciptakan langit dan bumi, titik. Titik. Paham? Titik. Kemudian roh Allah melayang-layang. Jutaan tahun. Amen. Mereka berusaha dengan teori matematikawan, fisikawan, Hawking, siapa lagi? Sampai botak mereka untuk mempelajari tentang alam semesta, penciptaan. Tapi ada ilmuwan sederhana yang selalu hanya mengatakan amin, amin, amin. Haleluya. Diberitahukan tentang apa itu the Big Bang, apa itu tentang supernova, tentang dan lain sebagainya. Ya kan? Semua Tuhan singkapkan, semua ada di Alkitab. Dan semua Tuhan tunjukkan adalah untuk Anda menghasilkan kesaksian Yesus Kristus. Dengan cara apa Anda bisa menghasilkan kesaksian Yesus Kristus? Dengan menerima kebenaran dalam hidupmu. Dengan menerima roh kebenaran yang akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Amen. Praise the Lord. Glory.